Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Industri, Manajemen Sumber Daya Manusia A akan menjelaskan tentang materi kendala-kendala apa saja yang ada dalam psikologi industri. Yang pertama, kita akan membahas tentang stres kerja. Apa sih stres kerja itu? Stres kerja itu juga bisa diartikan sebagai perasaan tertekan ketika seseorang dalam menghadapi pekerjaannya. Stres kerja juga bisa berpengaruh terhadap kurangnya efisiensi organisasi, absensi, penurunan kualitas dan kuantitas latihan, serta turunnya kepuasan kerja faktor-faktor seperti kelebihan beban kerja, tanggung jawab orang lain, perkembangan karir, kurangnya kohesi kelompok, dukungan kelompok yang kurang memadai. Jadi, dari apa yang sudah saya jelaskan, stres kerja itu merupakan keadaan di mana beban kerja yang berlebihan dan perasaan bersalah serta ketegangan emosional yang menyebabkan reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. Jadi sekarang kita akan membahas tentang faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya stres kerja. Yang pertama, yaitu kondisi pekerjaan. Maksudnya kondisi pekerjaan tersebut meliputi lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja yang buruk akan memiliki potensi untuk menyebabkan karyawan mudah untuk jatuh sakit, stres, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya produktivitas kerja. Nah, yang kedua, stres karena peran. Sebagian besar karyawan di perusahaan yang sangat besar, khususnya para wanita yang bekerja dikatakan menjadi pihak yang memiliki stres lebih tinggi daripada pria. Karena wanita yang bekerja mengalami konflik peran sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Nah, sebagai seorang pekerja pastinya ada tuntutan dari perusahaan maupun organisasi untuk seorang pekerja tersebut memberikan kinerja dan prestasi ketika melakukan perannya. Selain menjadi pekerja, wanita yang bekerja juga dituntut dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya harus melakukan sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu faktor interpersonal. Hubungan interpersonal di tempat kerja merupakan satu hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Dukungan dari sesama pekerja, manajemen, keluarga, dan teman-teman diyakini dapat menghambat dan menekan timbulnya stres. Dengan demikian, diperlukan kepedulian dari pihak manajemen pada karyawan agar selalu tercipta hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Karyawan biasanya memiliki berbagai harapan dalam kehidupan karirnya yang ditunjukkan dengan pencapaian prestasi dan pemenuhan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi juga dapat menimbulkan stres apabila diperlakukan secara kaku. Pihak manajemen kurang memperdulikan inisiatif karyawan, tidak melibatkan karyawan dalam proses pengambilan suara, serta tidak adanya dukungan untuk kreativitas karyawan. Yang terakhir yaitu adalah tampilan rumah pekerjaan. Ketika pekerjaan berjalan dengan lancar, tekanan yang ada di rumah memungkinkan untuk dihilangkan. Bagi kebanyakan orang, rumah sebagai tempat untuk bersantai, berkumpul, dan membangun kembali energi yang hilang. Tetapi ketika keheningan terganggu karena pekerjaan atau konflik di rumah, dapat meningkatkan efek dari stres. Sekian penjelasan tentang stres kerja. Di pagi hari, Peter memulai harinya dengan mengendarai mobil menuju ke kantornya untuk bekerja, yaitu Initech. Di jalan, Peter merasa kesal karena ia mendapati macet. Sesampainya di kantor, Peter merasa malas untuk bekerja karena atmosfer perusahaan di sana tidak mendukung untuk bekerja dengan semangat. Peter malah merasa kesal di kantor karena terus-terusan diingatkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Padahal dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Karena itu, Peter memilih untuk beristirahat lebih awal dari biasanya. Peter pun mengajak teman-teman dekatnya untuk makan di suatu tempat. Setelah mereka makan, tiba-tiba temannya yaitu Tom datang menghampiri dan mengatakan bahwa kantornya akan menyewa konsultan untuk mengefisiensi pegawai. Tom bilang jika nanti akan ada pengurangan pegawai untuk yang tidak optimal mengerjakan tugasnya. Tom pun merasa takut dan terus mengatakan hal itu pada mereka.
Hari-hari Peter dipenuhi dengan rasa lelah. Dia merasa lelah dengan pekerjaan yang menyebalkan. Kemudian, hari-hari berikutnya, Peter pun mulai melakukan aksinya karena sudah lama kesal dengan bosnya sendiri. Dia mulai melakukan sabotase pada kantornya, seperti membawa ikan, mengacak-acak tempat kerjanya, dan masih banyak lagi. Berhari-hari dia terus melakukan sabotase atau bentuk protes pada kantornya. Namun, bosnya tidak peka jika itu adalah sebuah protes karena bosnya tidak bisa mengurus perusahaan dengan baik. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi dan komitmen kerja. Motivasi, kalau diartikan secara sederhana, yaitu dorongan. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak menemui hambatan dalam merealisasikan apa yang diharapkan. Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja. Komitmen kerja. Komitmen kerja adalah hubungan seseorang individu dengan sebuah perusahaan atau organisasi yang memungkinkan seseorang memiliki keikatan yang tinggi dengan memperlihatkan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota atau mempertahankan keanggotaannya. Berkenaan dengan komitmen kerja, apabila seseorang karyawan sudah tidak memiliki rasa untuk berkomitmen pada pekerjaan, maka akan banyak masalah dan pekerjaan yang tak terselesaikan apabila mempertahankan karyawan tersebut. Video berikut adalah contoh karyawan yang memiliki motivasi dan komitmen kerja. Perusahaan yang ia lamar sebelumnya karena mendapat panggilan interview. Ben pun melewati tahap interview dengan beberapa bagian human resource. Jules yang dihampiri oleh Cameron diingatkan kembali mengenai program magang yang diadakan oleh perusahaannya dan mereka sudah mendapat kandidatnya. Namun karena Jules punya hubungan yang kurang baik dengan orang yang berumur jauh darinya, ia pun sempat kurang setuju. Tapi para magang itu sudah terlanjur disuruh masuk besok hari. Jules juga meminta maaf karena awalnya ia memang canggung dengan Ben, namun sekarang sudah tidak. Sekarang bahkan Ben mendapat meja di samping Becky. Dan sebelum dikirim ke dirinya, setiap email harus dicek oleh Ben terlebih dulu. Hal itu membuat Becky sedih karena posisinya terancam. Kemudian Ben menyuruh Jason untuk menenangkan Becky dan memberi sapu tangan agar Jason terlihat gentle. Ben juga membantu menenangkan kalau dia hanya meringankan pekerjaan Becky, bukan ingin mengambilnya. Jules di ruangannya yang sedang memantau penjualan produknya dihampiri Ben. Dia memberitahu kalau di beberapa wilayah produknya kurang laku karena terlalu mahal dan iklan yang dipasang kurang. Jules pun berterima kasih atas laporan tersebut. Ben tidak lupa bilang kalau laporan tersebut dibuat berkat bantuan Becky dan dia perlu mengapresiasinya juga. Saat mengantar Jules ke gudang, dia melihat sosok pemimpin yang mengajari karyawannya membungkus paket dengan baik agar pelanggannya senang. Dan hal kecil seperti itu yang membuat perusahaan sangat sukses. Komitmen seperti itulah yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Orang baru datang dengan pengalaman mereka, sedangkan Jules orang yang paling tahu mengenai perusahaannya. Hal itu bagi Ben adalah sesuatu yang indah dan menggembirakan. Itu juga mimpi Jules yang berhasil diwujudkan. Selanjutnya, konflik dalam lingkungan industri atau konflik internal yang terjadi dalam suatu perusahaan. Konflik internal terjadi karena adanya permasalahan pada sumber daya manusia yang ada pada perusahaan itu sendiri. Pada umumnya, faktor pemicu adanya konflik internal dalam suatu perusahaan disebabkan adanya perbedaan individu, baik itu perasaan, budaya, ras, dan nilai. Sehingga dampaknya akan menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah contoh film konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan. Pada film tersebut, terdiri dari seorang bawahan dan atasan, yang mana bawahannya melakukan penyerahan proposal kepada atasannya
Namun, atasannya selalu tetap menganggap bahwa hasil pengerjaannya itu salah. Setelah si bawahan tersebut berdiskusi pada pihak lain, ternyata penyebab si bawahan selalu salah bukan dari pekerjaannya, melainkan karena adanya perbedaan kultur nilai antara atasan dan bawahan. Hal tersebut demikian membuat bawahan frustasi. Think that I can take this to the shareholder. Okay, Pak. When I'm talking to you, look at me. Okay, Pak. I've given you 2 times, and every time your reports are not as per my expectation. It's better that I prepare myself. Look at me, huh? Why are you looking at this here and there? Seperti kasus kamu, bukan berarti Mr. Jarjit itu galak. Namun beliau tipenya itu straightforward, dan bila dijelaskan, ingin matanya dilihat. Mungkin bisa ke depannya, pada saat Anda bertanya ke Dani itu lebih pelan-pelan, sehingga dia lebih menjelaskan dengan lebih baik. Dan pada saat menjalani, jangan memojokkan Dani. So I think it's just a frictional of culture, and it is understandable. But the most important thing, we need to respect and adapt to each other culture. Ada apa, Kadir? Jadi gini Pak, tadi ada beberapa karyawan kita menjumpai saya. Mereka itu meminta untuk menaikkan gaji mereka, Pak. Kalau misalnya gaji mereka nggak dinaikkan, mereka akan untuk demo, Pak. Jadi gimana nih Pak solusinya? Apa? Mereka ingin menaikkan gaji? Apakah kamu bisa menjumpakan mereka dengan saya? Oh, benar Pak. Menurut saya sebaiknya seperti itu juga Pak. Karena kalau misalnya kita tidak selesaikan dari start, saya takutnya mereka akan mulai menggerakkan massa untuk melakukan demo Pak. Ya sudah, sekarang kamu urus semuanya. Kamu atur pertemuan saya dengan karyawan agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada terjadi konflik antara perusahaan dan karyawan. Baiklah Pak, kalau begitu secepatnya saya akan untuk mengadakan pertemuan yang pertama. Kami mau gaji kami sesuai dengan UMK. Jadi begini, saya tetap menaikkan gaji kalian 20%. Dan jika perusahaan kita ini maju, saya akan memberikan bonus kepada kalian yang bisa melebihi UMK. Tapi jika penjualan produk perusahaan kita melebihi omset yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baiklah Pak, tetapi Bapak harus menepati janji Bapak. Tenang, saya akan menepati janji saya. Jadi gimana? Sepakat ya masalah ini selesai? Suaraku tak bisa berhenti bergema. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kendala-kendala psikologi selanjutnya. Masalah yang dihadapi di dalam film ini adalah para karyawan meminta kepada atasan untuk menaikkan gaji mereka sesuai dengan UMK. Salah satu karyawan yang memiliki kendala tersebut menemui langsung atasannya untuk mengutarakan apa yang diinginkan karyawan lainnya. Jika atasan tidak memenuhi permintaan para karyawan, maka karyawan yang lain akan melakukan demo agar permintaannya bisa dipenuhi. Atasan yang mendengar keluhan dari karyawannya meminta untuk mengadakan pertemuan agar bisa membicarakan secara langsung keluhan mereka. Ketika karyawan memenuhi pertemuan tersebut, karyawan mengutarakan maksud mereka bahwa ingin gajinya dinaikkan sesuai UMK. Lalu,
atasan dengan bijak menyetujui permintaan mereka dengan syarat mereka dapat memenuhi target penjualan sesuai dengan omset yang diinginkan perusahaan. Dari adanya kasus ini, kita jadi mengetahui bahwa komunikasi dan relasi yang baik akan memudahkan dalam pemberian keputusan pada masalah yang sedang dihadapi di dalam industri. Sekian.